Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita berikan pembahasan soal nomor 22. Kakak melempar dua buah dadu secara bersamaan seperti gambar di bawah ini. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4. Nah, berarti kita tuliskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa ya untuk peluang muncul mata dadu berjumlah 4. Misalkan di sini kita dimulai dari mata dadu berjumlah yang satu ya, satu dan satu empat itu berarti satu sama tiga ya. Berarti pertama satu tiga. Kalau kita jumlahkan berarti totalnya adalah empat ya. Satu tambah tiga kan empat. Kemudian sekarang dari dua. Oh dua dengan dua. Karena dua sama dua berarti empat. Kemudian tiga dengan satu. Tiga sama empat. Nah kira-kira ada lagi nggak selain ini? Empat nggak mungkin kan karena lebih lima punya. Berarti hanya ada tiga kemungkinan ya. Hanya ada tiga ya. Hanya ada tiga titik sampelnya. Maka peluangnya adalah berarti NA-nya itu ada 3, sedangkan NS-nya itu ada 36 karena 22 dadu ya, karena dua dadu itu adalah 36 ruang titik sampelnya. Sehingga peluangnya adalah N peluang sama dengan NA dibagi NS ya. Berarti NA-nya adalah 3, NS-nya 36. Sederhanakan jadi sama-sama dibagi 3, 3 bagi 3, 1. 3 bagi 3, 12. Jadi peluangnya adalah 1/12. Gitu ya anaknya. Nah, kemudian 23. Kakak melempar 3 buah koin bersama tentukan peluang muncul paling banyak 2 gambar. Nah, paling banyak dua gambar. Oke, sekarang kita buat dulu diagram pohonnya ya. Oke, misalnya di sini angka. Ini satu koin. Sini angka, di sini gambar. Berarti ini baru 2 koin. Satu lagi angka, ini gambar. Ini juga sama. Ada angka, ada gambar. Kemungkinan pertama, ya, bisa saja angka, angka, angka. Ya, berarti kita tulis di sini. Angka, angka, angka. Ini di sampelnya. Bisa juga angka, angka, gambar. Berarti angka, angka, gambar. Atau bisa juga angka, gambar, angka. Ya, berarti angka, gambar, angka. Atau bisa juga angka, gambar, terakhirnya gambar. Angka, gambar, gambar. Nah, ini baru uh, satu yang permukaan ya, angka saja. Sekarang yang gambarnya. Kita buat juga di sini. Berarti gambar, cabangnya juga sama. Ini angka gambar. Terus ditambah juga angka gambar. Ini juga sama. Angka gambar. Ya, cara mencari sama kayak tadi. Berarti sini gambar, angka, angka. Berarti gambar, angka, angka. Kemudian gambar, angka, gambar. Berarti gambar, angka, gambar. Kemudian bisa juga gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Atau ketiga-tiganya juga bisa juga gambar. Gambar, gambar, gambar. Nah, ini ada berapa kita hitung? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8 ya. Ada 8 titik sampel. Nah, di sini diminta tentukan peluang muncul paling ya paling banyak 2 gambar. Berarti kalau paling banyak 2 gambar, 3 gambar nggak boleh ya, karena paling banyak hanya 2, satu boleh ya kan. Kita cek sekarang. Yang paling banyak 2 gambar, munculnya 2 gambar, berarti ini tidak ya. Yang ini tidak. Yang ini iya, ya kan? Satu gambar boleh kan? Ini iya boleh, ini iya boleh. Ini iya, ini iya, ini iya, ini nggak boleh karena paling banyak hanya 2. Nggak banyak. Kita hitung ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oh, berarti titik sampelnya yang hanya paling banyak 2 gambar berarti hanya ada 6. Sedangkan NS-nya itu ada 8 total semuanya. Sehingga peluangnya itu adalah NA per NS. Nah, yang berarti 6/8. Yaitu kita bagi 2. Ya, sama bagi 2 ini. Berarti 3/8.
4. Jadi peluangnya 3/4 ya. Nah, itu ya. Bisa ya anak-anak ya mencari ini. Jadi bisa menggunakan diagram. Kan 24. Kakak melemparkan 2 buah dadu bersamaan. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5. Berarti kalau berjumlah 5, yaitu yang pertama 1, 4. Karena kalau dijumlahkan kan 5. Kemudian 2, 3. Kalau dijumlahkan juga 5. Kemudian 3, 2. Dijumlahkan 5 kan. Kemudian 4, 1. Ya kan. Kemudian ada lagi nggak selain ini? 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1 yang berjumlah 5. Tidak ada lagi ya. Oke, berarti hanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti di sini Na-nya itu ada 4, sedangkan Ns-nya itu ada 2 buah dadu, berarti 36 kan titik sampelnya. Banyaknya titik sampel. Sehingga N peluang itu adalah Na/Ns ya. Na-nya berarti 4/36 sama dengan 1/9. Nah, ini peluang. Jadi 1/9 peluang dari munculnya mata dadu berjumlah 5. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 25. Risa melemparkan 2 keping logam cair bersamaan. Tentukan peluang munculnya sisi bukan angka. Nah, berarti sisinya bukan angka. Berarti kita tahu bahwa di sini uang 2 keping uang logam. Ya, boleh menggunakan tabel atau menggunakan ini juga boleh ya, diagram pohon. Bisa kayak gini. Oh, berarti 2 logam nih, 1 dan 2 logam. Berarti pertama kemungkinannya bisa juga angka-angka, yang kedua bisa juga angka gambar, ya kan? Nah, satu lagi di sini yang permukaan gambar, bisa juga di sini gambar angka, bisa juga gambar gambar. Berarti itu kan pulang munculnya permukaan sisi bukan angka ya, permukaan bukan angka. Berarti kalau yang bukan angka ini yang pertama tidak termasuk kan karena angka-angka. Nah, ini tidak termasuk. Ini bukan permukaan bukan angka berarti juga tidak termasuk. Ini juga sisi bukan angka. Ya, ini kan ada angkanya, ya kan? Nah, berarti yang tepat adalah yang pertama. Ini hanya gambar saja, berarti kan sisi bukan angka. Berarti sisi bukan angka itu yaitu gambar, ya. Yang kedua-duanya itu gambar. Ya, tidak boleh salah satu ya. Nah, berarti di sini kita tulis Na-nya itu hanya ada 1, Ns-nya itu ada 4. Sehingga N peluangnya adalah Na per Ns. Berarti 4, maaf, 1, karena hanya ada 1 yang mungkin, 1, jadi 1/4. Ini peluang 1/4. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan soal nomor 26. Ya. Sebuah keranjang berisi 42 bola terdiri dari 17 bola hijau, 18 bola kuning, dan 7 bola hitam. Jika diambil 1 buah bola secara asap, peluang tadinya bola kuning. Oke. Berarti kita ditulis-tulis ini. Hijau itu ada 17. Kemudian kuning itu ada 18. Sedangkan hitam itu ada 7. Dan kalau kita total, betul nggak ini hasilnya 42? Ya. 17 ditambah, jika diambil 1 bola secara acak, peluang terambilnya bola kuning ya. Berarti 17 tambah 18 tambah 7. Ya. Berarti ini 30, 15, 22, 2. Berarti ini totalnya 42. Betul ya? 42 totalnya ya. Nah, sekarang peluang. Peluang terambilnya bola kuning. Nah, bola kuning di sini ada berapa bola kuning? Ada 18. Maka peluangnya itu adalah 18 jumlah bola kuning dibagi seluruh bola. Ada berapa? Ada 42. Gitu kan? Nah, berarti 18/42. Sama-sama kita bagi 6. Ya. Yang atas kita bagi 6, dapat 3.
18 bagi 6, ini sama bagi 6, ini bagi 6 sederhanakan. 42 bagi 6 dapat 7. Jadi peluangnya adalah 3/7. Ya, seperti itu. Nah, sekarang nomor 27. Sebuah kotak mainan, ya. Sebuah kotak mainan berisi 110 kelereng yang terdiri dari 75 kelereng putih, 20 kelereng biru, dan sisanya kelereng ungu. Jika diambil satu buah kelereng acak, peluang terimnya kelereng ungu. Nah, kelereng ungu kan belum ada nih. Kita cari dulu kelereng ungunya. Dari mana dapatnya? Kita lihat di sini. Berarti kelereng ungu itu sama dengan 120 dikurang dengan 75 dikurang lagi dengan 20. Ya kan? Berarti sini 120 dikurang. Nah, ya kan? Kalau 75 mungkin ini nggak apa-apa ya. Kita jamakan dulu 75 tambah 20 kan? Karena ini yang ada nih. 75 tambah 20 berarti 95. Berarti 120 dikurangi 95 yaitu dapat 25 ya. Maka N peluang ungu itu sama dengan NA-nya dibagi NS ya kan. A-nya berapa? 25. Totalnya ada berapa? Ada 120. Nah, kita sama-sama dibagi 5, ini juga bagi 5. Maka peluangnya itu adalah 25 bagi 5 kan berarti 5. Ya kan? 120 bagi 5 yaitu 24. Jadi jawabannya 5/24. Itu yang anak ya, bisa disederhanakan. Oke, jadi kalau mencari ininya, kalau misalkan sisanya adalah ungu, berarti cari dulu tuh berapa sih ungunya, karena di kan belum ada ungunya. Ya, jika total semuanya 120, yang kita 75 putih, 20-nya kelereng biru. Nah, berarti tinggal 75 tambah 20 kan 95. Berarti sisanya ungu, berarti 120 dikurangi 95. Ya, itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 28. Sigma melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 100 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 5. Mata dadu muncul kurang dari 5. Berarti di sini titik sampel ya. Oke. Titik sampel satu dadu itu adalah 1 mata dadu 2 3 4 5. Berarti mencari peluang dulu ya, mencari peluang mata dadu kurang dari 5, berarti di sini NA-nya itu adalah 1, titik mata dadu 1, mata dadu 2, mata dadu 3, mata dadu 4, kurang dari 5 kan? Ada berapa ini? Berarti banyaknya NA itu ada 4 ya, ada 4. 4 buah ya. Sedangkan NS-nya itu ada 6 ya. Maka di sini kita cari dulu peluangnya. Berarti peluangnya adalah 4 dibagi 6. Sama-sama dibagi 2. Berarti 2/3. Sehingga frekuensi harapannya itu adalah sini dikalikan. Ya, berarti di sini frekuensi kejadian dikali dengan banyaknya percobaan di sana ya. PK berarti PK-nya kan 2/3 dikali 100 ya. Oke. Maka dikali 100 di sini tinggal 200 dibagi 3. Ya, kalau misalnya bisa sederhanakan, silakan sederhanakan. Tapi kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Ya, berarti 200/3. Nah, gitu ya. Berarti 200/3 kali saja. Nah, ini frekuensi harapannya. Udah ya. Baik, 29. Diketahui titik P 27, negatif 5, Q negatif 3, negatif 5, dan R negatif 2,10. Titik tersebut akan didilatasi dengan faktor skala 3. Berarti didilatasi artinya dikalikan ya. Berarti di sini kita tahu berarti P 7, negatif 5 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya itu di sini negatif 3, maka PAC-nya kita kalikan. 7 kali min 3, negatif 5 kali negatif 3. Sehingga PAC-nya adalah negatif 21, positif 15. Kemudian Q-nya berarti negatif 3, negatif 5 dilatasi dengan pusat 0,0 dan skalanya 3, minus 3, maka Q-nya adalah negatif 3 kali negatif 3, kemudian negatif 5 kali negatif 3. Maka
aksen itu hasilnya adalah 9,15. Gitu ya. Nah, sekarang yang R. R di sini negatif 2,10 didilatasi dengan pusat 0,0 dan skala negatif 3, maka R AC-nya adalah negatif 2 kali negatif 3, kemudian 10 kali negatif 3. Ya, berarti di sini R AC-nya adalah positif 6, minus 30. Seperti itu ya anak-anak ya jawabannya. Mudah ya anak-anak ya dari kalian. Baik, kita lanjutkan soal nomor 30. Jahit melakukan percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 150 kali. Frekuensi harapan ya muncul mata dadu kurang dari 4. Berarti di sini titik sampelnya adalah ya titik sampel di sini mata dadu itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang kurang dari 4 ya, kurang dari 4 itu kan 1, 2, 3. Berarti hanya ada 3. Maka NA-nya hanya ada 3 saja. Ya kan? Berarti kalau gitu peluangnya adalah 3 dibagi 6. Jadi 1/2,5. Ya kan? Maka peluangnya frekuensi harapan. Berarti frekuensi harapan sama dengan peluang kejadian dikali banyaknya. Cobaan ya. Berarti di sini 1/2 kali 150. Maka hasilnya 150/2, yaitu 75 percobaannya. Seperti itu. Udah kan? Nah, sekarang nomor 31, refleksi terhadap titik R. Nah, berarti di sini ketika ada titik A, X, Y, ya, kemudian direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka A aksennya itu adalah 2 kali H dikurangi X, Y. Jadi, X-nya yang berubah. Sehingga di sini kalau titik R negatif 12,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan negatif 9, maka R aksennya adalah 2 kali minus 9 dikurangi minus 12,8. Y-nya tetap berubah. T-nya tetap ya, nggak berubah. Jadi R aksennya adalah 2 kali negatif 9, berarti negatif 18. Min ketemu min jadi plus 12,8. Ya, berarti R aksennya adalah negatif 18 tambah 12, berarti positif 6,8. Maaf, positif 6. Minus 6 ya. Karena kan negatif 18 lebih besar dibandingkan 12 angkanya. Berarti min 6,8 ya. Jadi bayangan dari R aksennya adalah negatif 6,8. Gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan kembali soal nomor 32. Oke, nomor 32. Jai melakukan pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu secara bersamaan. Tuliskan titik sampel pelempar tersebut. Nah, koin dan dadu berarti ini boleh menggunakan tabel, boleh menggunakan diagram batang, diagram pohon. Misalnya seperti ini. Misalnya kalau mau koin, berarti di sini ada angka gambar ini koin. Kalau misalnya pelemparan dadu, nomor 1, gitu kan. Nomor 2, nomor 3, dadu 4, dadu 5, kemudian mata dadu 6. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, udah kita buat di sini titik-titik sampelnya. Berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, kemudian angka 5, kemudian angka 6. Gitu ya. Nah, jangan lupa pakai tanda kurung ya. Kemudian di sini gambar 1, gambar 2, gambar 3 gitu kan. Kemudian gambar 4, kemudian gambar 5, kemudian gambar 6 ya. Nah, berarti tuliskan titik sampelnya. Kita tuliskan sekarang titik sampel. Nah, berarti kita tulis ini titik sampel. Yang pertama adalah angka koma 1. Kemudian angka koma 2. Ini titik sampel. Kemudian angka koma 3. Kemudian angka koma 4. Titik sampel ya. Kemudian angka koma 5. Kemudian angka koma 6. Kemudian gambar koma 1. Ini titik sampel. Kemudian gambar koma 2. Kemudian gambar koma 3. Ya kan? Kemudian gambar koma 4. Kemudian gambar koma 5. Terakhir gambar koma 6. Nah, ini namanya titik sampel.
Ya, seperti itu anak ya. Satu buah koin dan sebuah dadu. Koinnya hanya satu, dadunya hanya satu. Ya, seperti ini. Yang atas dadunya, ya ini adalah dadu. Yang ini ke bawah itu adalah koin. Ini dadu. Itu ya, anak ya. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 33. Diketahui tiga buah logam dilempar tulisan titik sampel dilempar tiga buah. Nah, ini juga sama. Ya. Berarti kita buat dulu di sini. Ini angka. Nah, berarti di sini ada angka, ada gambar. Ini angka, ini gambar. Nah, ini juga angka, ini gambar. Ya, kita buat. Berarti yang pertama kita susun adalah angka, angka, angka. Ya kan? Berarti angka, angka, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Berarti angka, angka, gambar. Yang kedua, angka, gambar, angka. Berarti angka, gambar, angka. Kemudian angka, gambar, gambar. Angka, gambar, gambar. Nah, ini baru satu permukaan. Sekarang yang kedua, misalnya sini gambar. Ya, berarti sini angka, gambar. Tambah lagi angka, gambar. Ini tambah lagi angka, gambar. Maka kemungkinan-kemungkinannya yang pertama bisa juga gambar, angka, angka. Berarti gambar, angka, angka. Terus gambar, angka, gambar. Gambar, angka, gambar. Kemudian gambar, gambar, angka. Gambar, gambar, angka. Atau terakhir, gambar, gambar, gambar. Maka dituliskan nih si titik sampelnya. Berarti di sini tulis titik sampel ya. Titik sampel pelemparan tiga logam adalah pertama bisa juga angka, angka, angka. Itu ya. Bisa juga di sini angka, angka, gambar. Bisa juga angka, gambar, angka. Ya kan? Kemudian bisa juga angka, gambar, gambar. Atau bisa juga gambar, angka, angka. Atau bisa juga di sini gambar, angka, gambar. Ya. Atau juga bisa juga gambar, gambar, angka. Yang terakhir bisa juga gambar, gambar, gambar. Nah, itu ada 3, 4, 5, 6, ada 8. Ya, di sini ada 4 buah. Dan satu lagi juga di sini juga ada 4 buah. Ya, di total 8. Baik. 34. Jika sebuah kotak mainan berisi 25, 250 kilo buah kelereng yang terdiri dari 70 kelereng merah, 85 kelereng hitam, 30 kelereng hijau, 36 kelereng kuning, dan sisanya kelereng biru. Jika diambil satu buah kelereng acak, tentukan peluang terambilnya kelereng biru. Berarti kita cari dulu kelereng biru. Berapa sih kelereng biru? Berarti di sini 250 dikurangi dengan 370 tambah 85 ditambah 30 tambah 36. Berarti di sini 250 dikurang. Nah, 70, 100, 185, 185 ditambah 36. 221 ya. Berarti di sini 70, 185 ditambah 36. Ya kan? 35 tambah 36, 11, 121, 121. Ya, 121. Berarti tinggal kita kurangi. 150 dikurangi 121. Ya, berarti 29. Ya. Nah, tentukan peluang terimnya kelereng biru. Oh, berarti di sini peluang kelereng biru itu sama dengan 29. Ya, ada 9 buah dibagi 250. Nah, ini nggak bisa sederhanain. Udah cukup segini aja. Ya, jawabannya. Seperti itu ya anak-anak ya. Jadi cari dulu kelereng birunya berapa, baru nanti cari peluangnya. Nah, maka peluangnya adalah total yang biru berapa dibagi total seluruhnya. Seluruhnya 250. Oke. Baik, soal berikutnya soal 35. Soal terakhir. Ya. Jadi melakukan percobaan melempar sebuah koin dan dadu sebanyak 10 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu ganjil dengan permukaan gambar. Ya. Berarti di sini kita tulis angka, di sini gambar. Ini koin. Kemudian di sini nanti mata dadu 1, mata dadu 2,
kemudian mata dadu 3, kemudian nanti mata dadu 4, di sini ada mata dadu 5, dan mata dadu 6. Seperti ini. Kita tulis misalnya di sini angka 1, angka 2, kemudian angka 3, kemudian angka 4, kemudian angka 5, kemudian angka 6, kemudian gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3, kemudian gambar 4, kemudian gambar 5, kemudian gambar 6. Gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya adalah frekuensi harapan muncul mata dadu ganjil. Nah, mata dadu ganjil dengan permukaan gambar. Berarti ganjil dengan gambar. Kita cek sekarang. Ganjil berarti kan angka 1 dan gambar. Ya, berarti yang A ini bukan. Berarti yang ini. Ya kan? Angka 1. 1. Berarti ganjil lagi 3 kan? Nah, ini 2. Berarti ini 3. 5 dengan gambar. Ya, hanya ada 3. Maka di sini NA-nya itu adalah 3. NS-nya di situ ada 12. Gitu kan? Karena ada di sampel ada 12 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Sehingga mencari peluangnya adalah 3 per 12. Maka 1 per 4. Ini peluangnya. Mencari peluang frekuensi harapan, berarti frekuensi harapannya adalah P peluang kejadian dikali banyaknya perubahan. Berarti peluang kejadiannya seperempat dikali 150 ya. Dapat 150 dibagi 4. Atau disederhanakan menjadi 75 per 2. Kalau mau dikomain berarti 37,5. Ya, 37,5 kali. Nah, seperti itu. Oke, itu anak-anak ya untuk menjawab pembahasan soal SAT ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang belum dipahami, boleh tanyakan apa ya, silakan diulang kembali untuk video pembahasan soalnya. Terima kasih. Tetap semangat. Semoga sukses dan berhasil besok ya ujian. Terima kasih dari Bapak Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.